Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 872-874. Ledakan. Kekuatan garis keturunan meledak, dan kekuatan Lingki menjadi semakin menakutkan. Dan kekerasan. Seluruh tubuhnya gemetar, dan darah di tubuhnya merasakan sensasi kesemutan yang dalam. Namun, tinju merah mudanya terkepal, ekspresinya tegas, dan kemudian dia menggunakan pedang King Lian Dao untuk menusuk kultivator berjubah hitam itu. Kekuatan semacam ini juga membuat kultivator berjubah hitam merasakan perasaan tenggelam. Lalu, nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura itu muncul, dan Lingki terkejut. Energi iblis. Ini sungguh keajaiban. Apakah pihak lain adalah kultivator iblis? Atau kesurupan? Tidak mungkin, bagaimana bisa? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lingki. Sulit untuk menyembunyikan aura iblis. Jika orang-orang di Tiandian memiliki aura iblis, mereka seharusnya sudah terdeteksi sejak lama. Bagaimana pihak lain bisa menyembunyikan energi iblis di tubuhnya? Saat Lingxi terkejut, kekuatan mereka juga saling membombardir. Di tempat ini, karena formasinya, meskipun kekuatannya meraung, namun tidak diperhatikan oleh orang lain. Tapi setelah kekuatan kedua orang itu bertabrakan seperti ini, rune formasi juga hancur. Kultivator berjubah hitam juga mulai terengah-engah. Lingki ingin mengangkat pedangnya dan menyerang lagi, tetapi ternyata darahnya terus mengalir. Ups, Lingki berpikir dalam hati. Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh keluar. Kemudian sesosok tubuh muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Ling Dao. Dia tampak bingung dan gila, tetapi dia melihat Lin Yan di tempat tidur, dan bahkan melihat ke arah kultivator berjubah hitam. Karena kemunculannya, tempat ini tiba-tiba menjadi sunyi. Suasananya tampak sangat aneh. Memanggil. Setelah berpikir sejenak, kultivator berjubah hitam langsung bergerak dan pergi. Lingki ingin mengejarnya, tetapi menemukan bahwa darah di tubuhnya hampir di luar kendalinya. Lin, Master Sekte Lin. Ling Dao menatap Lin Yan lagi, lalu meraung, dan tiba-tiba dia mengalami sakit kepala yang parah, seolah-olah dia terkoyak. Ling Dao, ini aku. Lin Yan mengertakkan gigi, memaksakan kesadaran, menatap Ling Dao dan berkata, "Seseorang ingin membunuhmu." Semakin banyak dia berbicara, semakin sakit perasaan Ling Dao itu. Tiba-tiba, sebuah cahaya bersinar di benaknya, dan itu berubah menjadi sebuah pola. Pola Kaisar. Lin Yan akhirnya melihatnya dengan jelas. Ingatan Ling Dao sebenarnya disegel oleh seseorang yang menggunakan pola kekaisaran. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pria dengan keagungan yang tak tertandingi, terus-menerus bersaing dengan pola kekaisaran ini. Lin Yan terkejut, jatuh ke dalam ketidakberdayaan ini untuk pertama kalinya. Jika dia masih menjadi Kaisar Agung, dia akan mampu menerobos Kaisar Mark ini dan membiarkan Ling Dao kembali normal. Tapi dia belum mencapai kondisi itu. Pada saat yang sama, Lin Yan juga sangat penasaran, siapa yang memadatkan ini. Ini jelas bukan Tian Yu. Menurut karakter Tian Yu, jika dia bertemu Ling Dao, dia pasti akan membunuhnya. Bagaimana dia bisa menyegel ingatannya dan membiarkannya pergi? Tapi Xuan Hai telah ditekan, dan bukan Tian Yu. Siapa di alam Tiangen ini yang masih bisa memadatkan pola Kaisar? Yang disebut pola Kaisar adalah pola yang hanya dapat dipadatkan oleh Kaisar Agung. Siapa yang menyegelmu? Kata Lin Yan dengan suara lemah dan serak. Dia, kata Ling Dao, dan pola kekaisaran meraung, seperti langit dan bumi menjatuhkan hukuman, tapi Ling Dao masih menentangnya. Setengah kaisar. Ling Dao sebenarnya telah mencapai level ini. Adapun apakah Ling Dao adalah semi-kaisar, sukses besar, atau puncak,
Lin Yan. Tidak bisa rasakan, menurut kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa merasakan kondisi puncaknya, tapi itu pasti aura setengah kaisar. Jika tidak ada orang yang lebih hebat seperti Lin Yan 10.000 tahun yang lalu, Ling Dao mungkin bisa untuk menjadi kaisar agung. Tanda tanya, hanya saja dia tidak beruntung berasal dari era yang sama dengan Lin Yan. Sekarang, bahkan pada level ini, Ling Dao tidak dapat bersaing dengan kaisar yang sebenarnya. Master Sekte Lin, dengarkan aku. Katanya, Lin Jue belum mati. Setelah pertempuran dengan Tian Yu, dia selamat. Dia ingin membalaskan dendammu, tapi kami menemukan rahasia besar. Jadi kamu harus tetap di sini apapun yang terjadi. Jika Anda bertahan di era ini, hal-hal besar akan terjadi di era ini. Kami tidak dapat membantu Anda berkembang, tetapi masa depan membutuhkan Anda, era ini juga membutuhkan Anda, dan umat manusia membutuhkan kamu bahkan lebih. Adapun pria berjubah hitam tadi, dia adalah... Pola kaisar meraung. Akhirnya, Ling Dao tidak bisa menandinginya, matanya menjadi bingung, dan seluruh tubuhnya menjadi gila lagi. Dan pola kaisar juga menghilang. Tampaknya, Ling Dao seperti orang tua biasa. Pada saat ini, beberapa sosok muncul, dan Yuan Zhu dan yang lainnya terkejut. Lin Su memandang Ling Dao dan segera berkata, semua orang tercengang dan sangat terkejut. Guru pasti sudah gila lagi, itu sebabnya dia melukai mereka sekarang. Lin Su menghela nafas. Semua orang mengira Ling Qi dan Si Yue dilukai oleh orang tua gila ini. Tapi Ling Dao pindah dan pergi dari sini, dan tidak ada yang bisa menyusul. Mereka baik-baik saja. Yuan Zhu Sol merasakannya sejenak, lalu berkata. Ini juga membuat semua orang bernapas lega. Pada saat ini, Lin Yan juga menatap ke tempat tidur. Kecuali Lin Su, banyak orang di sini. Dia menunjukkan ketidakberdayaan lagi. Orang yang ingin membunuhnya masih belum ditemukan. Setelah ini, akan lebih sulit untuk menemukannya. Kekuatan pihak lain berada di luar perkiraan Lin Yan. Namun sebagai perbandingan, perkataan Ling Dao bahkan lebih mengejutkan Lin Yan. Lin Jue memang belum mati. Terlebih lagi, rahasia apa yang ditemukan Ling Dao dan saudaranya Lin Jue? Praktisi seperti itu. Bahkan di bawah rahasia ini, Lin Jue sebenarnya menyerah untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri. Hati Lin Yan penuh keraguan. Mereka membutuhkan diri mereka sendiri, dan umat manusia juga membutuhkan diri mereka sendiri. Mungkinkah umat manusia akan berada dalam krisis lagi? Apakah ini terkait dengan Xuan Hai? Atau terkait dengan tanah terlarang kehidupan dan kematian? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu jatuh koma. Suatu hari kemudian, dia bangun lagi, menjalankan teknik reinkarnasi dan teknik jiwa surgawi pada saat yang bersamaan dipulihkan, tetapi tubuh dan jiwanya masih sangat kesakitan. Pil jiwa menyebabkan dia banyak disiksa, tetapi bagi Lin Yan, itu tidak akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan, dan itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan nyawa terjadi pada Xiaoxi. Lalu, dia melirik ke jalan Yuan Zhu di sebelahnya. Si Yue baik-baik saja, dia tahu itu. Tapi Ling Qi membuka kekuatan darah, dan segel Ling He mungkin rusak, kan? Bukankah dia orang biasa? Kata Yuan Zhu sambil menatap Lin Yan. Hanya ada dua orang di ruangan ini. Lin Yan tersenyum pahit lalu mengangguk. Saya merasa dia memiliki kekuatan darah. Di seluruh alam spiritual, hanya ada segelintir kekuatan manusia yang dapat memiliki kekuatan darah. Mereka semua adalah kekuatan kuno yang telah menciptakan sejarah kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, atau memiliki kaisar atau kaisar yang hebat, setengah kaisar di nenek moyang mereka. Kekuasaan, karena nama belakangnya adalah Lin, lalu, kata Yuan Zhu. Di alam spiritual ini, ada banyak orang yang bernama Ling.
Namun begitu kekuatan darah ada, hal itu membuat orang berpikir tentang kekuatan kuno terbesar di alam spiritual, suku spiritual. Linki sebenarnya berasal dari kekuatan ini. Lin Yan, saya tidak tahu apakah Anda tahu seberapa kuat klan roh. Jika Anda tidak tahu, saya dapat memberitahu Anda bahwa di alam spiritual ini, tidak ada yang bisa bersaing dengan klan roh. Bahkan jika ditempatkan di seluruh alam Tiangen, saya khawatir tidak banyak kekuatan yang dapat menandinginya. Dan Linki berasal dari kekuatan seperti itu, dan garis keturunannya telah disegel. Orang yang menyegelnya, Yuanzu tidak banyak bicara. Dia terkejut di dalam hatinya. Orang yang menyegel Linki adalah anggota klan spiritual atau musuh klan spiritual. Tidak peduli siapa orangnya, kekuatan itu sangat menggemparkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Nomor 1 di daftar emas. Jenius. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang jenius, seberapa jauh dia bisa melangkah. Bahkan jika Anda mencapai puncak era ini, Anda mungkin tidak dapat bersaing dengan klan roh. Kecuali Anda menjadi kaisar agung. Tapi, apakah itu mungkin? Di seluruh alam Tiangen, mungkin hanya ada satu kaisar agung bagi umat manusia dalam satu era, bukan? Diakuinya bahwa Lin Yan sangat berbakat dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di alam spiritual. Tapi ini dengan syarat kekuatan kuno tidak muncul. Kekuatan kuno itu, tidak peduli seberapa muda anak laki-laki itu, tidak dapat bersaing dengan Wan Juetian dan yang lainnya. Level mereka telah lama terpisah dari level ini. Di mata semua orang, naga tidak memiliki ekor dan hampir tidak aktif di dunia luar. Jika Kaisar Agung benar-benar muncul, apakah dia mungkin muncul dari kekuatan semacam itu? Ini juga merupakan ketidakberdayaan semua praktisi di dunia. Hanya kamu yang tahu tentang masalah ini, dan itu tidak boleh disebarluaskan keluar. Lin Yan tiba-tiba berkata dengan ekspresi tegas sebelum Yuanzu dapat melanjutkan. Ini bahkan mengejutkan Yuanzu. Ekspresi Lin Yan saat ini sangat menakutkan. Itu membuatnya jantungnya berdebar kencang. Tampaknya Lin Yan bukanlah seorang kultivator di alam Raja Abadi, tetapi seorang kultivator yang kuat di alam pencerahan, yang memberikan tekanan besar padanya. Oke. Ini adalah rahasia besar, dan justru karena dia takut rahasia itu akan tersebar, dia baru saja mengatakan bahwa Linki dan Si Yue sama-sama baik-baik saja. Setelah keluar dari ruangan ini, Lin Yan datang ke ruangan lain. Linki juga sudah bangun saat ini, tapi ekspresinya pucat. Orang luar tidak bisa melihat luka sama sekali. Kamu tidak patuh, kata Lin Yan sambil menatapnya. Aku hanya tidak ingin orang itu bersembunyi di sampingmu. Lingxi memandang Lin Yan sambil tersenyum. Kapanpun, gadis ini tidak peduli tentang dirinya sendiri. Dia hanya mengkhawatirkan Lin Yan. Berikan tanganmu, kata Lin Yan. Ah, Lingxi terkejut, dan ada bekas kemerahan di wajahnya yang pucat, lalu dia mengulurkan tangan gioknya yang ramping, menyebabkan pakaiannya tergelincir, memperlihatkan pergelangan tangan giok seputih saljunya. Kulitnya seputih dan sehalus batu giok. Lin Yan memegang tangan gioknya, lalu menutup matanya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Mata perinya tidak bisa melihat segala sesuatu yang ada di tubuh Linki, jadi dia ingin menggunakan kekuatan spiritual untuk memasuki tubuh Linki. Jangan melawan. Setelah energi spiritual meledak, Lin Yan menemukan bahwa kekuatan spiritualnya sepertinya menemui hambatan. Aku tidak melawan, bisik Linki. Kebaikan. Hal ini membuat Lin Yan terkejut, dan kemudian dia menarik kekuatan spiritualnya, hanya untuk memadatkan kekuatan kayu. Dengan cara ini, memasuki tubuh Linki jauh lebih lancar. Langsung ke akhir. Bagaimanapun, Linki adalah tubuh King Lian Tao. Sebenarnya, ia memiliki kemiripan dengan tubuh kayu. Setelah kekuatan spiritual ini memasuki tubuh Linki,
Lin Yan merasakan perubahan pada garis keturunan Ling Qi. Ada banyak garis dan tanda dalam darahnya. Ini membuat Lin Yan pusing. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan garis dan rune ini. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa kekuatannya saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan rune dan garis ini. Selain itu, ia juga melihat belenggu besar di tubuh Ling Qi. Ini adalah belenggu garis keturunan. Belenggu ini hanyalah nafas, tapi mengunci garis keturunan Ling Qi. Ini juga alasan mengapa garis dan rune muncul di garis keturunan Ling Qi. Tidak mungkin untuk membukanya sesuai dengan kekuatan Lin Yan. Kemudian Lin Yan mengaktifkan kekuatan spiritualnya lagi dan menuju ke tempat lain di tubuh Ling Qi. Namun pada saat ini, ledakan Qi misterius terjadi di tubuh Ling Qi, langsung melumpuhkan kekuatan Lin Yan. Itu mesin Qi misterius lagi. Apa sebenarnya ini? Semakin kuat kekuatannya, semakin jelas Lin Yan merasakan energi misterius ini. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Karena sampai saat ini dia belum bisa memahaminya. Namun, saat dia terguncang, dia merasakan Qi misterius melindungi tubuh Ling Qi. Menurut perkataan ayah Ling Qi, Ling Chan, sepertinya aura inilah yang mencegah orang tersebut membunuh Ling Qi, dan orang tersebut hanya dapat menyegel garis keturunan Ling Qi. Dapat dikatakan bahwa energi misterius ini tidak membahayakan Ling Qi Fei Fan, tetapi memiliki efek perlindungan. Sebenarnya, aku tahu situasiku dengan baik, kata Ling Si sambil melihat wajah cemberut Lin Yan. Dalam hidup ini, aku mungkin tidak bisa menemanimu sampai akhir. Aku bahkan takut tidak bisa menemanimu selama beberapa tahun. Ling Qi berpikir dalam hati, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata ini, karena takut mengkhawatirkan Lin Yan. Karena dia sudah merasakan belenggu di dalam tubuhnya. Kekuatannya terlalu kuat dan dia tidak bisa menghancurkannya sendiri. Dia juga tahu bahwa batas kultivasinya adalah dia hanya bisa mencapai kondisi pencerahan. Semakin kuat Anda, semakin kuat belenggu garis keturunannya. Ketika dia benar-benar mencapai alam pencerahan, belenggu garis keturunan ini akan sepenuhnya membatasi dirinya, dan kekuatannya akan menjadi semakin lemah. Sampai mati, aku akan membantumu menyempurnakan ramuan itu dan membiarkanmu mendapatkan kembali kekuatanmu untuk sementara waktu, kata Lin Yan. Namun hal ini sama sekali bukan solusi jangka panjang, dan hanya mengatasi gejalanya saja, bukan akar permasalahannya. Namun, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia mengatupkan giginya. Masalah Ling Qi sudah dekat. Dia hanya bisa menyelesaikannya jika dia menjadi lebih kuat. Oke, setelah kata itu jatuh, Lin Yan juga pergi, lalu langsung pergi ke dojo, lalu berkata, Presiden Yuan, saya ingin menyempurnakan ramuan, tetapi ada satu bahan yang hilang, buah Xuan Lei. Pertanyaannya sangat misterius. Ramuan yang dimurnikan secara alami bukanlah ramuan biasa. Bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan ini sangat langka. Mendengar nama bahan obat ini saja, Yuan Zhu berkata, saya tidak memilikinya di sini, tapi, ada tempat yang memilikinya. Di mana? Lin Yan bertanya. Reruntuhan kuno, kata Yuan Zhu. Di mana itu dinyalakan? Lin Yan terkejut. Dia secara alami mengetahui tempat ini. Tempat ini dikenal sebagai peninggalan zaman kuno. Banyak sekte Tao yang kuat pernah mendirikan sekte di sini, tetapi mereka jatuh. Menurut catatan kuno saja, ada 3 sekte Dao dan 7 sekte abadi di sana selama 100.000 tahun terakhir. Hanya karena tidak satu pun dari sekte ini yang dapat diwariskan pada akhirnya, banyak orang merasa bahwa tempat itu tidak diketahui, dan tidak ada seorang pun yang mendirikan sekte di sana dalam 30.000 tahun terakhir. Namun, banyak pembudidaya pergi ke sana untuk berburu harta karun, dan mereka menemukan banyak harta karun. Bahkan ada peninggalan yang lebih tua di sana. Rumornya, beberapa orang bahkan mencari harta karun dari 100.000 tahun yang lalu.
Tapi begitu saja, aura kuno sepertinya muncul di sana, menyelimuti tempat itu, dan hanya terbuka sesekali. Sekarang dibuka kembali, yang membuat Lin Yan tersenyum. Bagaimanapun, dia tahu ada tempat di mana dia bisa meningkatkan kekuatannya. Ada pohon Xuan Lei kuno di sana, dengan banyak buah Xuan Lei di atasnya. Namun, setiap kali reruntuhan kuno kota Xiling dibuka, banyak kekuatan dari seluruh Xinjiang Barat akan pergi ke sana, dan bahkan kota Zhongling mungkin mengirim keluar sekte. Datanglah ke pintu Jalan Yuanzhu. Terlalu banyak rumor tentang tempat seperti ini. Pada akhirnya, banyak orang merasa bisa belajar tentang dunia 100.000 tahun yang lalu melalui tempat ini. Oleh karena itu, banyak kekuatan di kota Zhongling mengirim orang ke sini. Terutama Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh, jika mereka tidak datang, itu saja. Jika mereka datang, aku akan meminta orang menghalangimu untuk membunuh sesepuh pedang dari Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh. Tapi, aku khawatir blokade tidak akan bertahan lama. Yuanzhu tersenyum pahit dan berkata, Lin Yan membunuh Sekte Abadi Sanhai. Dengan kekuatan saat ini, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Ditambah persatuan alkemis kota Xiling dan kekuatan lainnya. Siapa yang berani melawan Lin Yan? Bahkan Sekte Suangang dan IKEA mengirim orang untuk menyerah hari ini. Belum lagi keluarga Yin. Namun meski begitu, Yuanzhu juga tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa memblokir hal sebesar itu terlalu lama. Bahkan jika Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh mengirim kultivator ke sini, mereka hanyalah tetua dan beberapa murid. Orang-orang ini, seharusnya bisa menghadapi mereka. Mendengar ini, Yuanzhu juga mengangguk. Sekte Pedang Abadi Sembilan Roh memang memiliki master tingkat pencerahan yang kuat. Tapi itulah keberadaan tetua tertinggi dan guru sekte. Orang-orang seperti itu umumnya tidak akan meninggalkan sekte tersebut. Lagi pula, mereka juga memiliki lawan. Mereka takut jika mereka keluar, sekte tersebut akan hancur. Selama orang-orang seperti itu tidak keluar dan beberapa tetua serta murid biasa datang, Yuanzhu dan yang lainnya secara alami akan mampu menghadapinya. Selanjutnya, Lin Yan membuat beberapa pengaturan dan langsung membawa Lingqi pergi. Orang dari Istana Surgawi yang ingin membunuhnya terlalu berbahaya. Jika Lingqi bertengkar dengannya, tidak ada jaminan bahwa pihak lain tidak akan mengambil tindakan. Jadi Lin Yan membawa Lingqi langsung ke Fengqian Villa. Ini seharusnya menjadi tempat paling damai bagi Lingqi, bukan? Kamu harus kembali dengan selamat. Lingqi menatap Lin Yan dan berkata, dengan keengganan di matanya. Dia tahu bahwa Lin Yan pergi ke reruntuhan kuno untuk mencari buah Xuan Lei untuknya, yang juga membuatnya merasa sedikit bersalah. Gadis bodoh, jangan khawatir. Lin Yan memandangnya sekarang. Cahayanya juga agak lembut. Lin Yan lalu pergi, tapi ada desahan di mata Lingxi. Waktu seperti ini mungkin sudah habis baginya. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Lin Yan akan pergi ke reruntuhan kuno, dia merasakan sengatan di hatinya. Apakah aku tidak mungkin lagi memblokir pedang untuknya? Aku bahkan menjadi beban baginya. Lingqi menarik napas dalam-dalam, dengan ketidakberdayaan di matanya. Pembatasan garis keturunan ini dapat menekannya, tetapi bahkan jika Lin Yan memurnikan ramuannya, itu hanya dapat menekannya untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah sama lagi. Dia tiba-tiba teringat apa yang dia katakan kepada Ling Chan sebelum dia hendak meninggalkan kerajaan Wonton. Ayah, apakah aku benar-benar putus asa karena batasan garis keturunanku? Lingqi bertanya saat itu. Orang kuat pernah berkata bahwa kecuali seseorang yang telah menggunakan kekuatan pembatasan garis keturunan mengambil tindakan, atau mendapatkan obat kaisar, atau meminum setetes darah kaisar, atau membiarkan orang kuat tersembunyi dari suku spiritual itu mengambil tindakan, jika tidak. Mata Ling Chan penuh dengan ketidakberdayaan. Kalau begitu, kalau saatnya tiba,
Aku khawatir itu akan menjadi beban baginya, kan? Ling Qi tersenyum pahit. Lin Yan mengatakan bahwa dia punya cara untuk menyelamatkanmu, tapi sekarang aku memikirkannya, dia hanya mencoba menghiburku. Kami dari klan spiritual. Meskipun garis keturunan kami telah menurun, kami tetap luar biasa. Bukankah kami sendiri tidak tahu bagaimana membantu? Seberapa sulit bagimu untuk menembus batasan garis keturunan ini? Kata Ling Chan. Saat itu, Ling Qi sedang berkonsentrasi. Jika Anda benar-benar tidak dapat membantunya lagi, Anda telah mencapai titik di mana Anda harus pergi. Karena aku tidak boleh menjadi beban baginya. Dia memiliki terlalu banyak ambisi dalam hidupnya. Terlebih lagi, Ling Qi tersenyum pahit, wanita berpikiran sempit. Dia samar-samar ingat nama yang pernah diucapkan oleh Lin Yan. Nama itu indah. Disebut Yu Nyao. Dia bahkan bisa mengingat dengan jelas ekspresi Lin Yan ketika dia menyebut nama itu. Itu adalah cinta. Dia tidak tahu apa yang dialami Lin Yan ketika dia masih muda. Ketika dia muncul di samping Lin Yan sudah berusia 16 tahun. Dia, pastinya luar biasa, kan? Apakah dia juga dari kerajaan Wonton? Baru pada saat inilah Ling Qi punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak diragukan lagi, dia cemburu. Tapi dia juga tersenyum masam. Karena dia tahu bahwa meskipun dia tinggal, dia hanya akan memiliki kehidupan beberapa tahun, atau bahkan 1 tahun, bukan? Jika Yun Yao masih di sana, jika dia luar biasa, Ling Qi berharap gadis bernama Yun Yao itu bisa tinggal bersama Lin Yan di lain waktu. Setelah Lin Yan meninggalkan Fengqian Villa, dia tidak tahu bahwa wanita yang terluka adalah yang paling sentimental. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Ling Qi saat ini. Di luar Fengqian Villa, Yuanzu memandang Lin Yan dengan ekspresi kesulitan di wajahnya. Apakah ada hal lain? Lin Yan bertanya. Yah, masalah ini sulit untuk dibicarakan. Sebenarnya ini tentang persatuan alkemis di kota Siling. Aku baru saja mendapat kabar bahwa kali ini reruntuhan kuno dibuka. Sepertinya keluarga Ge dari kota Zhongling juga ada di sini. Dia dan kota Siling persekutuan master alkimia di kota ini memiliki beberapa keluhan. Sekarang keluarga ini telah datang ke sini, saya khawatir mereka akan menargetkan persekutuan master alkimia. Jalan Yuanzu. Kebaikan. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Saat itu, seorang pria kuat dari keluarga Ge Zheng, datang ke kota Siling untuk berlatih ketika dia masih muda. Saat itu, dia jatuh cinta pada Qing Ning, seorang gadis dari persatuan alkemis di kota Siling. Terlebih lagi, keluarga Ge awalnya adalah keluarga alkemis. Tapi, aku juga menyukai Qing Ning saat itu, dan Qing Ning akhirnya menikah denganku, jadi Ge Zheng selalu menyimpan dendam persekutuan alkemis, dia membenci seluruh persekutuan alkemis kota Siling. Setiap kali keluarga Ge datang ke kota Siling, mereka akan mengirim seseorang untuk memprovokasi serikat alkemis. Kamu juga tahu, bagaimana alkemis kita di kota Siling bisa dibandingkan dengan mereka keterampilan alkimia keluarga Ge.